Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita teringat kepada kisah figur muda yang menjadi panutan bagi orang-orang percaya hingga pada saat ini. Dia bernama Daniel. Dia adalah seorang pemuda yang setia kepada Tuhan, tekun di dalam imannya, dan berintegritas yang tinggi dan patut untuk diperhitungkan. Iman yang pasti dipertunjukkannya di antara para kafir. Dia adalah seorang yang percaya diri dalam Tuhan, walaupun dia adalah minoritas di antara mayoritas. Dia memiliki moralitas yang kuat di antara penganut hidup bebas dalam kedagingan. Dia adalah seorang pemuda yang tidak takut pada ancaman kematian dan lebih memilih menegakkan kebenaran firman Allah daripada bertahan dalam zona aman. Saudara, dan banyak hal yang bisa kita jumpai dalam kehidupan Daniel yang masih muda itu. Karena itu kitab Daniel ini yang dituliskan olehnya di Daniel pasal 12, yaitu pasal yang terakhir, saudara, dia meneguhkan kita yang hidup pada zaman ini, di mana di tengah situasi yang sulit digambarkan kehidupan orang-orang yang berhikmat, digambarkan kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yang punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan itu bagaikan bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Hidup Daniel adalah hidup yang demikian. Dia dihargai oleh Tuhan. Dia disebut orang yang bijaksana. Bijaksana itu adalah hikmat, saudara, yang datangnya dari Tuhan. Hikmat Tuhan untuk menimbang dan berani untuk memutuskan berbagai masalah sesuai dengan firman Allah. Bukan keputusan yang datang dari pikiran manusia, tetapi keputusan yang datangnya dari Tuhan. Hikmat itulah menjadi modal orang percaya untuk menuntun orang-orang percaya kepada kebenaran. Dan kita melihat dalam perikop ini, Daniel berkata kepada kita pada zaman ini, ada upah yang menyertai orang-orang yang berhikmat, dan ada upah yang menyertai orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran. Apakah upahnya? Yaitu penghargaan yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan hidupnya bagaikan cahaya bintang-bintang di langit. Dan tentu hidupnya itu akan berkenan kepada Tuhan dan dihargai Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan hari ini meneguhkan iman percaya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, agar kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan pengikut yang ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh memiliki hikmat Tuhan, sungguh-sungguh untuk menyuarakan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Siapapun kita, tidak memandang usia, baik orang-orang muda, baik orang tua yang sudah lansia,
kita diajak untuk menyuarakan suara kebenaran. Kita tidak perlu takut kepada siapapun ketika kita menyuarakan kebenaran itu, karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan berbahagialah orang yang menyuarakan kebenaran, karena dia seperti bintang yang bercahaya dan selama-lamanya. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini bersama-sama boleh kita terima dengan hati yang bijaksana. Biarlah hidup kita semakin berguna, hidup kita semakin bermanfaat di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Hidup kita bukan sebatas perut saja, tetapi hidup kita bagaimana kita bisa berfungsi untuk orang lain. Hidup kita untuk menuntun orang-orang yang di dalam kegelapan. Hidup kita untuk menolong orang-orang yang di dalam kesesakan. Itulah tujuan hidup kita, sehingga kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menghargai setiap apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah Allah ada di pihak kita. Sebagaimana Daniel berada di dalam pihak Tuhan, kendati pun lebih banyak orang yang sedang melakukan ketidakadilan kepadanya, tetapi Tuhan ada di pihaknya. Demikian saudara kita, ada banyak tantangan mungkin yang kita hadapi ketika kita menyuarakan suara kebenaran. Ada banyak ocehan yang kita terima ketika kita berjalan di jalan yang lurus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, jangan malu, dan tetaplah percaya diri untuk melakukan apa yang benar yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan menguatkan kita bersama. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Menguatkan kami agar kami adalah orang-orang yang memiliki roh hikmat bijaksana dari Tuhan. Ketika ada banyak pergumulan, masalah yang sedang kami hadapi, tetapi kami diberi kemampuan untuk memutuskan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong setiap umat Tuhan dimanapun berada, supaya kami tidak malu menyaksikan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan dari anak-anak hingga para lansia, kiranya dipelihara oleh Tuhan, diberkati setiap program, setiap usaha, dan setiap apa yang sedang dipergumulkan. Dan Tuhan ada bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di tiap-tiap keluarga, di tiap-tiap orang per orang, di tiap-tiap hati dan pikiran. Ada Tuhan sebagai sumber hikmat dan kekuatan yang menyertai perjalanan hidup kami di dunia ini sampai akhir kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, yang berduka cita Engkau yang hiburkan, yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang miskin Engkau angkat ekonomi mereka, yang sedang di dalam pergumulan persoalan, Tuhan bantu untuk menyelesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini meneguhkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, nama Tuhan dimuliakan.